Selamat datang di SIM. Seputar informasi mingguan. Oke, langsung aja Pak yang pertama ya Pak. Boleh. Ini kemarin ada informasi karena kita sekarang lagi di bulan Ramadan. Kemarin tuh lagi rame di salah satu klub bola di Liga Inggris, Chelsea. Itu lagi ngadain buka bersama Pak. Bukber. Di stadionnya. Nah, itu kebetulan yang datang ramai banget dan itu jadi sorotan media karena setelah itu mereka ada match juga. Terus? Jadi bukber ada match, terus ada match lagi. Tapi setelah bukber itu matchnya kalah. Aduh. terus selain setelah match itu kalah, 2 hari kemudian ada match lagi, ada bukber. Tapi sama 0-0 seri. Mungkin karena dibuka bersama ada sama. Waduh. Jadi skornya sama. Jadi sekarang sama ya? Iya. Berarti mungkin harusnya jangan buka bersama. Apa dong? Buka bermenang. Ya gini-gini aja lah Pak. Gini-gini aja. Emang gini aja mentok ya? Tapi ini Pak, nah saya juga sempat baca Pak. Apa tuh? Katanya emang Chelsea ini klub pertama ya, bukan di Inggris doang ya, yang emang bukber gitu di Eropa. Oh, yang ngadain bukber di Eropa? Iya, makanya kemarin euforianya tuh wah banget gitu karena sebagai pionir. Iya. Gitu. Tapi banyak yang ngikutin? Banyak, cuma banyak juga ya? ya kan skill mah nggak masuk ke bukber gitu ya kan ya Pak. Iya betul. Tapi kenapa? Iya juga sih. Iya. Ya. Tapi kenapa kayak Persija gitu nggak ada ya Pak? Karena liganya tanpa penonton. Selanjutnya, ini juga lagi rame nih Pak. Apa tuh Pak? Ada YouTuber Wida Basudara resmi rehat dari YouTube setelah 5 tahun berkarya dan tembus 10 juta subs. Jadi ini ada YouTuber yang dia tuh personanya tuh memang manggil bocil-bocil gitu. Karena penontonnya dianggap semuanya bocil. Semuanya bocil. Jadi mereka nyebutnya kayak adik-adik gitu. Ya. Terus apa sih kalian bocil gitu-gitu. Jadi memang disebutnya bocil semua. Tapi resmi 2 hari yang lalu rehat dan nyatakan nggak akan bikin konten lagi di YouTube sementara. Katanya sih banyak bocil-bocil menangis. Iya. Cuman kayaknya yang nonton tuh bukan cuman bocil sih. Iya. Karena kalau dilihat dari komen-komennya, Bang Winda, aku adalah penggemarmu dari dulu. Ketik 1 yang sedih gitu. Yang sedih siapa? Adik-adik gitu. Saya rasa adik-adik beneran tidak begitu. Ya. Dan kayaknya kalau adik-adik beneran tuh nggak sedih-sedih amat ya Pak. Iya betul. Betul. Saya baca di Twitter juga nih kayaknya mahasiswa Parubaya ya Pak. Yang kebanyakan sedih. Justru, iya. Karena tontonan apa lagi harus kita tonton saat makan? Nah, nggak ada tontonannya. Itu dia. Tapi ini benar-benar ini sih, apa namanya, breakthrough. Apa sih berita yang gede di ranah YouTube? Karena kita tahu kan YouTube kita udah lama banget ya di YouTube Indonesia. Dari dulu zamannya Reza Arab, terus zamannya GGS, zaman Reza Arab. Nah, iya tuh. Sekarang ada Wida Basudara yang memang YouTuber gaming juga, dan dia tuh memang metanya beda gitu loh daripada sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut. Di sini ada katanya studi orang yang depresi cenderung hapus foto profilnya atau gelap. Wah, ini PP depresi. Iya. Setuju nggak Pak? Setuju sih kayaknya. Lumayan setuju sih. Setuju ya? Karena nyatanya kan saya ini kebetulan lagi berada di ini ya, semester akhir ya. Dan teman-teman saya tuh banyak yang PP-nya PP kosong. Sepertinya saya setuju sih. Setuju ya? Iya. Karena emang begitu nggak sih Pak? Iya. Bapak sendiri pernah nggak? Oh, saya ini belum. Saya belum ya. Saya pernah. Tanya saya. Gimana gitu? Gimana tuh? Kenapa bisa memutuskan tuh? Jadi kayak gini Pak, rasanya tuh kayak aduh, gue kehilangan dunia gue nih gitu. Ceritanya begitu. Ternyata ada studinya juga ya Pak. Iya, ada studinya juga. Berarti bahkan banyak. Ini studinya tuh bukan di Indonesia, justru malah kalau kata dari yang diupload di sini itu dari Harvard University and the University of Vermont in the United States. Jadi ada 2 university yang collab buat meneliti ini. Dan mahasiswanya rata-rata bukan di Indonesia doang, justru internasional. Berarti sana juga banyak orang stres yang hapus PP ya Pak? Iya. Kalau di sana nggak cuma hapus PP Pak, hapus bawa senjata api. Kita ini internasional lagi nih Pak. Boleh. Ada di Selandia Baru katanya. Selandia Baru anggarkan 60,6 miliar rupiah untuk bantu anak muda dari patah hati. Wah. Ini dari depresi tuh tadi. Depresi. Bisa jadi patah hati. Jadi depresi. Iya. Betul. Nah, Selandia, wah gimana ya caranya ya? Dicari tuh. Ternyata mereka menemukan bahwa mungkin penyelesaian masalah tuh uang. Gitu. Makanya kita subsidikan aja nih. Betul. Untuk nih lu biar nggak depresi gitu kali ya Pak ya? Iya bisa jadi sih. Antara lain juga bisa 60,6 miliar ini dibuat biaya untuk
fotografi di sebuah studio. Oh, biar dia Biar punya ada foto PP-nya. profil. Iya. Mungkin bisa jadi dia ngapus juga karena nggak ada foto yang Nggak ada bagus. foto bagus. Iya, makanya terus makanya biar dikasih, bisa. oh iya, nih dijadwalin nih tanggal segini. Namanya siapa gitu kan? Iya, makanya. Emang ternyata Selandia Baru nih lumayan ini ya, visioner ya Iya. ternyata. Dan simple ya ternyata Simpel ya. ternyata. Masalahnya. Masalahnya cuma kurang uang aja ternyata. Terus kalau orang udah foto seneng dia. Gitu. Oh, foto bagus nih. Masang PP lagi udah nggak depresi. Iya. Nah. Ternyata gitu solusinya. Ini ada yang komen katanya kalau di Indonesia gua yakin 1 triliun juga gak akan cukup. Kira-kira kenapa tuh, Pak? Mungkin karena di Indonesia tuh banyak masalah politik ya. Hmm. Dilanjutin gak nih? Kira-kira. Nah, ini kita balik ke Indonesia. Boleh. Kata Wagub Bali, ada sekelompok WNA yang buat kampung khusus mereka di Ubud. Sebenarnya udah nggak kaget sih. Nggak kaget ya? Maksudnya memang banyak WNA di Bali, cuman kan nggak sampai bikin kampung khusus juga gitu. Tapi menurut lu gimana nih? Bikin kampung khusus WNA di Ubud nih gimana? Spesifik Ubud loh. Ubud ya? Iya. Menurut saya ini kayaknya fenomena yang terulang kembali, Pak. Maksudnya? Karena dulu mungkin beda caranya, cuma dulu di Jakarta, Pak. Di Jakarta zaman dulu emang terpisah tuh berdasarkan ras. Oh, maksudnya histori. Kampung Arab. Oh. Kampung Cina. Iya, iya. Kampung Betawi. Betul, Iya. betul. Iya, betul. tapi kalau dulu kan emang kalau saya nggak salah inget ya, itu dipisahnya sama pemerintah Belanda. Oh iya. Biar kalau nggak ada masalah apa-apa, ributnya nggak gimana-gimana gitu, nggak ada separatisme segala macem. Betul. Nah mereka ini bikin sendiri. Iya. Maksudnya banyak WNA Rusia, Pak. Nih, beda. Tadi Kenapa kan Rusia, Arab, Pak? Kira-kira kenapa Rusia? Cina, Rusia. Mungkin karena di Rusia tuh ini apa ya? Dia mau bikin kampung takut digusur tank. Enggak, tapi Rusia sama Indonesia BTW hubungannya baik loh. Baik ini ya? real. Hubungan internasionalnya Gimana tuh, baik. Karena memang kalau pernah tahu ada klip-klipnya soal Jokowi yang datang ke Rusia itu disambut dengan meja kecil sama Vladimir Putin. Oh iya, saya pernah baca tuh, Ada Pak. tuh. Kalau nggak salah, kalau yang dari pemerintah negara pakai meja panjang. Iya, gitu Nah, panjang. iya. Betul. Kayak bahaya banget gitu dipanjang-panjang. Takut ada apa-apa gitu kan? Iya, kalau sama Pak Jokowi itu dikecilin aja meja. Dikecilin aja. Yang memang itu cuma bisa buat snack kardus 1 sama teh hangat 2. Iya, Memang bisa gitu. Kalau ada acara webinar gitu Iya. ya, Pak, ada selamat menikmati tuh, Ada. semuanya segitu doang tuh. Betul. Biasa segitu. Makanya mungkin Rusia merasa, "Wih, Indonesia sohib nih." Iya, gitu. slow nih orang nih. Slow. Bikin kampung lah di sana. Iya kan? Tapi agak kacau juga. Kacau juga. Maksudnya. Tapi emang saya baca-baca di Twitter juga banyak ini sih, Pak, yang komplain dari warga lokalnya juga. Kenapa tuh kira-kira? Karena kayak penguasa gitu loh, Pak. Maksudnya Mereka tuh merasa sebagai yang punya tempat gitu di sana. Oh, oke. Padahal kalau dari riset ya, Hah? dari riset itu ternyata bule-bule yang ke Bali itu sebenarnya bule-bule yang bokeh. Mereka Betul nggak lagi. punya uang, Pak. Betul. Karena biaya di sini rendah ya. Rendah. Iya, Jadi iya, kalau iya. dicari mungkin ya di untuk liburan tempat yang murah di Bali. Iya. Gitu. Dan udah bagus lagi kan? Udah bagus Udah gitu, lengkap, makanya jadi betul. udah murah. Ya makanya orang-orangnya begitu. Iya sih. Heeh. Makanya banyak bule-bule yang dia nyewa motor tuh, Pak. Ada tuh. NMAX ya, misalnya. NMAX biasanya. Karena NMAX gede, tubuh mereka juga gede. Jadi kayak seolah-olah ya standar aja biasa Iya. gitu. Nah, masalahnya adalah Heeh. mereka tuh sampai kayak ngepot-ngepot gitu, Pak. Emang kayak mau baru belajar aja gitu. Ini bikin Emang kampung. dijadiin training ground ya di Iya, Bali tuh. iya makanya. Ini bikin kampung. Bayangkan aja, Pak. Lalu lintas di kampung gitu. Gimana yang terjadi? Kita yang normal aja ya, yang warga Indonesia aja. Udah ngeliat kayak gitu tuh udah. Aduh. Ah ya udahlah Indonesia gitu kan. Aduh, ngeri. Ada lagi ini the fact of bener-bener mind blow banget nih. Fakta dunia nih, Pak. Fakta dunia tuh. Fakta dunia. Gimana tuh, Pak? Nih, ada beritanya katanya baru 3 hari puasa, polisi sudah temukan 4 perang sarung di Majalengka. Ini yang dimasalahkan adalah 3 hari nih puasanya. 3 hari. Tapi perangnya udah Perangnya 4. udah 4 ya? Kan harusnya Gimana tuh, Pak? harusnya kan harusnya sama kan? Harusnya Maksudnya 3 hari juga 3 juga gitu. Tapi kayaknya ini deh, apa namanya? Polisi kurang riset juga deh. Karena Jadi- mereka nggak tahu kalau sholat tarawih itu udah dari Amin 1 Ramadan. Pak. Jadi Berarti perangnya mungkin dari awal, dari iya, awal. dari tarawih pertama udah. Iya. Jadi ini kayaknya masalahnya kurang riset aja. Iya, nih. pas 3 hari kan berarti malamnya udah keempat dong. Betul. Nah. Jadi harusnya udah pas ya ini ya. Pas. Jadi 1 hari 1. ya kalau ketemu 5 justru malah aneh. Heeh. Ya kan?
Ada yang bolos tuh berarti. Bolong kan? Ada yang bolong berarti. Wah, nggak perang nih hari itu. Iya, kalau ketemu 3 gitu makanya. Tapi ini kan ada yang komen katanya perang sarung dalamnya ada batu. Pantesan masuk berita sih. Masuk berita. Iya, karena kita lihat di desa-desa juga banyak perang sarung kan. Iya, betul. Wajar sih kalau yang ini masuk berita ya, kalau di dalamnya ada batu ya. Iya. Tapi ini kata polisinya ini, Kapolsek Majalengka, AKP Fikri, mengatakan jajarannya mengamankan sejumlah remaja yang diindikasikan akan melakukan perang sarung. Remaja ini ya. Remaja. Dari razia yang dilakukan jajarannya, mereka menggunakan kain sarung dengan diikat sandal di bagian ujungnya. Ada sandalnya. Tapi sandal kena paling merah gitu loh Pak maksudnya. Kecuali berbahaya itulah. Iya. Tapi dia gak dijelasin sih sandalnya apa. Bisa iya sandalnya sandal gunung kan. Iya benar sih. Juga. Sakit juga. MUI beri pendapat tentang fenomena Ustadz live tarawih dan minta gift di TikTok. Wah, ini nih. Menurut lo gimana nih? Menurut saya Pak. ini beneran live tarawih nih. Tapi ada yang nge-gift-in gitu. Karena kan di TikTok tuh bisa ada yang nge-gift. Iya benar karena emang di TikTok kayak gitu ya. Iya betul. Ini kayaknya sih tergantung tujuannya lah Pak ya. Oke. Karena mungkin emang tujuannya buat dakwah barangkali betul. Si imamnya atau di masjidnya untuk ngajak, ayo dong kita tarawih kayak gini loh suasananya. Masa nggak mau ikut sih gitu kan. Betul. Tapi ternyata pas nonton, wah iya nih bagus nih tarawih. Saya bayar gitu. Apresiasinya buat dibayar. Bentuknya bayaran gitu betul. Kan, betul. Tapi aneh sih betul juga sebenarnya karena buat dakwah itu bisa di mana aja. Kadang kan orang lagi setelah TikTok kan misal karena tahu kan pertama kan mana gitu kan misalnya lagu-lagu gitu kan. Terus waktu sekolah bawah, wih sholat tarawih nih. Iya. Mungkin dia belum sholat keinget kan? Nah, itu. Keinget buat nge-gift kan? Oke, lanjut. Ada nih di Tangerang Pak sekarang Pak. 4 remaja Tangerang ditangkap karena hendak tawuran secara live di Instagram. Ini kayaknya emang fenomena live nih lagi rame. Cuma betul. Ya, gue tahu sih kalau emang lagi rame suka dipakai untuk apa aja sih tentang segala hal ya. Tapi ini masalahnya nih nggak tawuran live juga dong. Ini bahkan ada 4 remaja pelakunya Pak. Usianya 15 tahun dan 16 tahun. Tapi ada yang paling tua tuh 18 tahun. Saya masuk kuliah tuh 18 tahun. Kok bisa ikut tawuran ini kok bisa gitu? Ini brainstormingnya gimana kira-kira Pak? Itu dia. Wah ini live di TikTok sudah beragam. Apalagi ya yang belum ada. Ternyata membuat konten itu. Iya. Emang niatnya bikin live dulu baru tawuran, bukan tawuran dulu baru live ya Pak ya? Iya, infonya dari live ya ternyata. Dan ini bisa masuk berita loh Pak. Iya, berarti kan ketahuan polisi ya? Iya juga, betul. Berarti berhasil. Iya. Infonya sampai berarti. Aduh. Sukses dong. Ada aja remaja-remaja ini. Iya. Terus katanya apa? Remaja ya? Remaja katanya. Udah pasti nggak sih? Udah pasti ya. Kayaknya nggak mungkin juga sih bapak-bapak paruh baya dia nge-live TikTok tawuran gitu iya kan sih. Ya. Iya sih. Oke lanjut Pak berita terakhir. Ini masih seputar tawuran. Tawuran lagi. Banyak tawuran ya Pak. Ini tapi ini di bulan Ramadan Pak. Nah, kok bisa sih Pak bulan Ramadan ada tawuran ya kan? Bisa. Pertanyaan kan? Bisa. Nah ini katanya beritanya adalah hendak bangunkan sahur, sekelompok warga justru tawuran usai saling ejek. Nge-live nggak dia? Berarti yang tadi. Tapi ada videonya sih emang. Kemungkinan emang salah satunya dari sini kayaknya. Ada kelompok yang bangunin sahur nih. Iya. Terus ada kelompok lain bangunin sahur. Betul. Ketemu. Iya. Saling ejek. Iya. Ribut. Tawuran. Ini gimana sih? Coba bayangkan Pak. Orang kan biasanya ejekan apa yang muncul di antara dua kelompok itu? Kita simulasi ya. Kita simulasi. Biasanya. Sahur. Ya. Di sana ada lagi kentokannya kan. Deng. Di sana ada lagi. Biasanya mungkin nadanya beda. Sahur. Iya betul. Dikatain gimana Pak kira-kira? Toa lu kecil. Iya. Lemes amat. Udah makan belum sih? Ya. Maksud lu apa? Maksud lu ngatain gue gak bisa beli makan? Kan mungkin kata-kataan kan gitu-gitu doang ya? Iya betul. Kira kita gimana yang kayak gitu bisa bikin ribut Pak? Tapi ini beneran videonya kalau teman-teman nonton. Ini beneran videonya lagi tawuran Pak. Iya. Masalahnya adalah yang ngevideoin ini Pak. Dia gak ikut tawuran loh. Teori kameraman selalu aman tuh memang bener. Bener terjadi di sini. Teori ini bener ternyata. Ini bener-bener apa ya?
di luar Nurul katanya. Waduh, komen TikTok ya. Kata-kata komen, aduh. Di luar Naila. Iya. Di luar Haikal. Iya. Aduh. Template. Jangan kayak gitu. Norak. Ya, itu sih Pak. Berita terakhir kita hari ini. Kayaknya Ramadan ini baru jalan 2 minggu ya. Baru 2 minggu udah begini ya. Udah begini. Kira-kira 2 minggu selanjutnya apa nih Pak? Ya kan sholat Id. 2 minggu berikutnya. Cuma Mungkin di live-in juga. Oh iya, kan dari dulu beneran ada. Iya. Dari dulu emang sebenarnya sholat Id kan direkam. Udah direkam. Live streaming. Udah di live. Cuma medianya dulu di TV. Ini media sendiri pribadi. TikTok. Berarti ini ada ini sih, ada input dari berita-berita ini. Iya. Besok kalau dari media-media mau ngadain live buat sholat Idul Fitri, jangan lupa dipasang saweria. Ya kan? Bener. Karena kan di sholat Id juga ada infak. Nah, itu buat nambahin infak. Bisa. Media digital sekarang, Media Pak. digital sekarang. Iya. Jadi sebenarnya itu nggak baru ya Pak ya? Nggak baru. Cuma emang medianya aja berubah dikit. Iya. Jadi makanya tadi MUI tadi kayaknya nggak perlu deh ngomen-ngomen. Iya nggak usah ngapain. Emang udah begitu. Emang udah begitu. Iya. Emang nggak ada iklan di sholat Id. Ada pasang, iya kan. Tetap aja duit juga kan? Iya. Emang kapitalis nih Indonesia. Tapi menurut Bapak politik Indonesia gimana? Oke, gitu aja. Oke. Informasi-informasi yang kita bawakan di minggu ini cukup seru dan tawuran ya, Pak? Tawuran banget sih. Prediksi apa yang teman-teman bakal ambil kalau 2 minggu kemudian ya? Iya. Kira-kira ada live apa lagi selama 2 minggu ke depan? Kita tunggu beritanya aja. Oke. Sampai jumpa di SIM seputar informasi mingguan.